Habib Idrus melaksanakan tugas dakwah dan pendidikan ini di Sulawesi Tengah, tepatnya di kota Palu, sejak tahun 1930 Miladiah. Niat, keikhlasan beliau itu modal utama, ikhlas karena Allah. Dalam salah satu syairnya dia mengatakan, walaysa liqasdil mal wal jah innama liqasdi hululin fi jinanit tana'umi. Bahwasanya saya melaksanakan tugas ini bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kedudukan, tetapi semata-mata adalah untuk mencari ridha Allah. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dilahirkan di Hadramaut. Dari ibu berasal dari Indonesia, khususnya dari Sulawesi Selatan, Makassar, dari daerah Wajo. Kemudian pada tahun 25 beliau meninggalkan Hadramaut untuk masuk ke Indonesia, karena seluruh saudara-saudaranya itu berada di Indonesia. Dan dalam perjalanan hidup, pertama sampai di Pekalongan dan mengembara di Pekalongan, kemudian disebabkan karena ada juga 2 orang saudaranya di Sulawesi Utara, pada tahun 29 beliau ada membuat perjalanan dari daerah Jawa untuk datang ke daerah Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara. Tetapi dalam perjalanan itu kapalnya itu singgah di daerah Donggala. Karena dia singgah di daerah Donggala, maka dia turun sambil menunggu kapal untuk melanjutkan perjalanan. Dia turun ke Donggala, kemudian ke Wani, sampai ke Palu. Setelah dia lihat keadaan di Sulawesi Tengah ataupun di Palu ketika itu, maka dia mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan ke Sulawesi Utara dan menetap di Palu untuk mengembangkan pendidikan. Orang yang pertama menyebarkan Islam di Sulawesi Tengah bukan Guru Tua, ya, tetapi namanya Datuk Karama yang lebih dulu, ya. Tetapi Guru Tua datang dengan satu sistem pendidikan, ya, sehingga pendidikan inilah yang merupakan benteng. Jadi apa yang ditulis, digambar dan fotonya itu adalah merupakan pandangan masyarakat dan mungkin penghormatan masyarakat terhadap dirinya. Tetapi kehormatan itu tidak datang begitu saja, tetapi tentunya dengan usaha gigi yang beliau lakukan. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri merupakan guru daripada Syekh Abdullah bin Awad Abdun. Saya belajar kepada Syekh Abdullah bin Awad Abdun. Beberapa kali beliau memuji gurunya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah seorang yang ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam berdakwah, sehingga tidak sedikit daripada orang-orang Kristen di Sulawesi Tengah pada saat itu berpindah ke dalam agama Islam berkat ketelatenan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan berapa banyak orang-orang yang lupa kepada Allah, mereka tersadar dan mereka ingat tentang seharusnya bagaimana seseorang hidup di dunia. Berapa kali saya punya guru Syekh Abdullah Abdun menceritakan tentang kesabaran keuletan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Tidak jarang beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada saat itu sangat kurang dan minim sekali transportasi, tidak seperti saat ini. Dia menyeberang dari sungai satu ke sungai yang lainnya, dari tempat satu ke tempat yang lainnya, tujuannya hanya satu, mengenalkan panji la ilaha illallah ke dalam pelosok-pelosok pedesaan. Sehingga tidak kurang pada saat itu di zaman Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri 1000 cabang daripada majelis dan pesantren beliau telah beliau dirikan. Beliau mendirikan sebuah pesantren besar, yaitu Al-Khairat
di kota Palu, Sulawesi Tengah. Pernah suatu saat Al-Habib Segaf bercerita tentang kakeknya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saat itu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri punya beberapa murid-murid di Al-Khairat Pusat di Palu. Sebelah rumah daripada Al-Habib Idrus adalah sawah atau ladang yang sangat luas. Zaman kita di pesantren zaman dulu, kita kalau makan pakai piring dari seng, kadang dari talam dari plastik atau piring dari seng. Waktu itu ada satu orang, ini di zaman Habib Idrus ya, ada satu orang tamu tersebut datang ke pondoknya Habib Idrus. Dia melewati perkebunan atau sawah ini tadi. Dia melihat banyak piring di pondok. Dia mengadukan kepada Habib Idrus. Dia mengadukan di dapur waktu itu. Ini apa piringnya anak-anak pondok ini? Oh iya, katanya orang dapur. Kemudian salah satu pengurus di pondok tersebut mengatakan, baru tadi pagi istri Habib Idrus bin Salim belanja piring untuk anak pesantren, tapi sudah habis sekarang. Sama anak-anak pesantren dibuat piring terbang. Iya, di pesantren. Akhirnya si fulan ini tadi, orang ini tadi lapor ke Habib Idrus. Habib, ini kalau caranya begini, mending anak-anak ini nakal-nakal, Habib. Piring orang dapur baru belanja sekarang sudah habis. Mending anak-anak ini dipulangkan, dikeluarkan. Buat apa miara anak nakal? Buat apa kita memelihara anak-anak yang tidak punya akhlak? Mending kita cari orang-orang lagi yang lebih niat, lebih sergap, lebih genah akhlaknya, lebih benar akhlaknya. Kemudian Habib Idrus dengan sabar dan lemah lembutnya beliau mengatakan, seandainya di antara ratusan anak ini hanya satu saja yang bisa jadi, yang bisa berakhlak, yang bisa menjadi orang baik, yang berubah jadi dari akhlak yang tidak baik menjadi baik, sudah merupakan keberuntungan buat saya, dan besok di hari akhirat merupakan saksi di hadapan Allah bahwa saya pernah merubah dan mendidik satu orang manusia, satu orang hamba Allah, satu orang umat Muhammad menjadi kehidupannya dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Inilah dakwah, inilah sebuah dakwah yang diajarkan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendekatkan kita kepada orang-orang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah di dalam jalan orang-orang soleh yang semuanya adalah jalan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal